Shalom, selamat bersukacita menyambut hari Pentakosta. Hari ini kita merayakan Pentakosta di mana pencurahan Roh Kudus pada gereja mula-mula dinyatakan. Roh Kudus begitu pentingnya dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang membuat perbedaan perjalanan kekristenan kita. Entah disadari atau tidak disadari, tapi kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, kita mengetahui selama ini bahwa perjalanan kekristenan kita, dinamikanya, gairahnya, sukacitanya, kemudian pengalaman-pengalamannya, itu adalah faktor pengaruh daripada kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Begitu pentingnya sampai Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, walaupun kamu bersama-sama dengan aku selama ini, tetapi kamu tidak boleh pergi kemana-mana sebelum kamu menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa datang ke atas kamu. Karena Roh Kudus memberikan kuasa, Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kamu untuk bersaksi. Roh Kudus memberikan keberanian kepada kamu untuk bersaksi. Roh Kudus memberikan gairah hidupmu berbeda daripada sebelumnya. Ketika kita menerima Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan baik-baik bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi Tuhan, menceritakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak bisa menceritakan Tuhan. Seringkali kita tidak memiliki pengalaman yang menggairahkan dalam kekristenan. Karena memang kita tidak mengalami kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita stagnan dalam kekristenan. Kekristenan terasa seperti membosankan. Kekristenan seperti merasa tidak ada perbedaan, hanya sebuah etika dan sebagainya. Terus mengerti bahwa kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita memiliki kemampuan untuk bersaksi. Dan sudah perhatikan juga bahwa kesaksian itu menghasilkan mujizat. Di dalam Markus pasal 16 dan 16-20 dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan melakukan mujizat dan lain-lain, menyembuhkan dan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Semuanya, tetapi dikatakan dalam selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan hal-hal yang ajaib. Jadi saya perhatikan bahwa ketika kita bersaksi, ketika kita menceritakan Tuhan, Tuhan mendukung kesaksian kita tentang Dia, bukan tentang kita, dengan tanda-tanda dan mujizat. Sering orang mengharapkan mujizat, tetapi orang itu ketika diminta untuk bersaksi tentang Tuhan, ataupun diberikan kesempatan untuk menceritakan Yesus kepada orang lain, ketika situasi terjadi dalam kehidupan orang lain, ataupun dalam dirinya, orang tuh terbungkam 1000 bahasa. Dia kayak bisa ngomong, dia malu, dia rasanya kayak antara malu atau antara tidak yakin dengan kebenaran firman Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupannya, atau dia tidak begitu yakin bahwa Kristus itu memang begitu berkuasanya dan hidup dan mampu mengubah sebuah keadaan menjadi sebuah keadaan yang baik. Dia rasanya terbungkam. Tapi sudah perhatikan bahwa mujizat dirindukan terjadi, tetapi bagian kita adalah bersaksi. Ketika kita bersaksi, Allah bekerja melalui kesaksian itu. Allah mendukung kesaksian itu. Ketika kita berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku, kepada orang lain yang mungkin mengalami situasi yang buruk, kita berkata, Tuhan itu gembala yang baik, lo percayalah kepada Dia. Dia akan memelihara kehidupanmu. Pada kehidupan kita sendiri juga kurang. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, Allah mendukung kesaksian kita, sehingga orang itu mengalami mujizat, dan kita pun juga mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata saat sakit, aku percaya Tuhan penyembuhku, Tuhan menyembuhkan aku dan memulihkan keadaan aku. Walaupun orang lain berkata tidak mungkin, tapi Tuhan berjanji kepada aku, pilihnya menyembuhkan aku. Padahal belum terjadi apa-apa, tapi Tuhan mendukung kesaksian kita karena kita memuliakan Dia. Kita menyatakan Dia adalah pribadi yang hidup. Petrus ketika dipenuhi dengan Roh Kudus dan murid-murid yang lain, pengalaman Petrus ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika melihat orang lumpuh di depan bait Allah. Aku gak punya apa-apa. Kamu jangan minta aku sesuatu. Aku gak punya emas dan perak, aku gak punya. Tapi sebuah kesaksian aku berikan kepada kamu. Bahwa di dalam nama Yesus, kamu bangkit dan berdirilah. Dan orang itu pun bangun, berdiri, dan sembuh. Tuhan meneguhkan kesaksian Petrus, dan mujizat terjadi. Ketika orang banyak heran, wih hebat Petrus bisa menyembuhkan.
Pasti dia ini orang saleh, pasti dia ini orang yang rohani, pasti orang ini suka berpuasa, pasti orang ini suka dermawan dan lain-lain. Petrus jawab, kamu jangan heran. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi atau halus sesuatu yang luar biasa. Itu bukan karena kesalehan kami, tapi kepercayaan dalam nama Yesus itulah membuat Tuhan ini berdiri. Kesaksian Petrus membuat Tuhan mendukung kesaksian itu dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya kita juga mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang lainnya. Bernubuat, mimpi, penglihatan, tanda-tanda dan karya-karya yang lain. Ketika Petrus bertemu dengan orang-orang, lalu orang-orang itu berkata, ketika mendengar khotbahnya, apa yang harus kalian perbuat? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu menerima karunia Roh Kudus. Kenapa kita tidak mengalami lagi hal peristiwa-peristiwa yang luar biasa seperti dahulu? Karena kita sudah mengabaikan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak merindukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Kita tidak mengizinkan diri kita untuk bersaksi dan membuka mulut kita atau membuka hati kita untuk orang lain melihat kebesaran Tuhan. Ketika semua tertutup, seolah-olah Tuhan berkata, buat apa aku memberikan karunia-karunia yang hebat kepada seseorang yang tidak memberikan kegunaan dan manfaat buat kerajaanku dan buat tubuh Kristus. Mari kita merindukan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seorang penyihir Simon melihat Petrus menumpangkan tangan atas orang lain, mereka penuh dengan Roh Kudus dan kuasa yang dinyatakan. Simon si penyihir berkata begini, tolong dong tumpangkan tangan kepada aku beri kamu uang, berikan aku kuasa itu. Petrus menjawab, kamu akan binasa dengan uangmu. Kamu tidak bisa membeli karunia Allah dengan uang ataupun dengan yang lainnya. Hanya diberikan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Kalau hatimu lurus, hatimu baik, Tuhan akan memberikan kepada kamu. Mari kita semua yang merindukan Tuhan terjadi. Merindukan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita. Yang merindukan Roh Kudus memenuhi kita dan menyatakan dirinya kepada kita. Kita merindukan Dia. Kita perbaiki hati kita. Kita luruskan hati kita. Kita luruskan motivasi kita. Kita merindukan Dia kembali. Kita minta Tuhan penuhi aku kembali. Nyatakan kuasa-Mu yang dulu Kau nyatakan kepada kami. Nyatakan penglihatan, nyatakan mimpi, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu. Kami rindu Tuhan menyatakan kuasa-Mu supaya orang lain juga melihat dan menciptakan kemuliaan-Mu. Kami rindu kami sendiri juga mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Biar itu menjadi doa dan pergumulan kita dan harapan kita di hari Pentakosta ini. Kiranya kerinduan ini boleh memberkati kita semuanya dan memulihkan gairah kekristenan kita, memulihkan semangat kita kembali. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus. Amin.